Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul One in the Chamber, yang mana film ini menceritakan dua pembunuh bayaran terbaik di Amerika harus memberantas semua mafia yang telah berani memanfaatkannya. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan dibawa ke Eropa Timur, tepatnya di negara Hungaria. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ray yang saat itu sedang berjalan santai. Tak lama tiba-tiba Ray berhenti di depan sebuah tong sampah lalu seperti yang sedang mempersiapkan sesuatu. Bukan hanya itu, Ray juga mengambil kotak besar di dalam tong sampah lalu ia masuk ke dalam gedung kosong. Tak jauh dari tempat itu terlihat satu kelompok mafia yang akan melakukan transaksi barang terlarang. Diberitahu kalau kelompok mafia ini diketuai oleh pria bernama Demian, ini orangnya. Ternyata biasanya Demian selalu bertransaksi dengan seorang bandar bernama Michael. Namun karena Michael selalu memberikan harga yang sangat mahal, kali ini Demian memutuskan untuk membeli barang terlarang itu ke bandar baru yang bernama Nicholas. Tentu itu membuat hubungan Demian dan Michael menjadi renggang dan bisa dibilang musuhan. Let's drink together. Come. Ketika Demian dan rekannya sedang menunggu kedatangan Nicholas si bandar baru, tiba-tiba Michael menghubungi rekan Demian dan mengatakan kalau ia sangat kecewa kepada Demian karena dianggap telah mengkhianatinya. Michael meminta rekan Demian agar selalu berhati-hati karena siapapun yang berani mengkhianatinya tidak akan pernah selamat. Ketika si rekan sedang berusaha menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba ia diserang oleh beberapa tembakan yang membuat dirinya dan beberapa anak buah Demian tewas. Ternyata orang yang menyerang Demian adalah Ray, yaitu orang yang kita lihat di awal film. Terungkap fakta kalau Ray ini merupakan pembunuh bayaran terbaik yang sekarang disewa oleh Michael untuk menghabisi Demian dan semua anak buahnya. Sudah jelas semua itu Michael lakukan karena Demian sudah berani mengkhianatinya dengan membeli barang haram kepada bandar lain. Demian dan si pacar yang berhasil lolos dari tembakan Ray, lalu ia segera memerintah anak buahnya yang lain untuk menyerang balik Ray yang berada di atap gedung kosong. Dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Untungnya di sini Ray berhasil menghabisi sebagian dari mereka lalu melarikan diri dari buruan anak buah Demian yang masih selamat. Malam harinya Ray tiba di apartemen tempat ia tinggal. Terlihat saat itu Ray yang tampak gelisah karena ia telah gagal menjalankan pekerjaannya, yaitu menghabisi Demian. Bahkan Ray sampai mimpi buruk karena ingat terus dengan hal tersebut. Pagi harinya Ray memutuskan untuk berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Di tempat lain memperlihatkan Michael si bos mafia dan beberapa anak buahnya baru keluar dari sebuah hotel.
Sebelum menaiki mobil, Michael memerintah adiknya yang bernama Bayu untuk mengecek barang haram mereka yang dikirim ke Kolombia apakah sudah sampai. Di waktu yang sama, tiba-tiba Michael dihubungi oleh Demian. Terlihat Michael yang nampak kaget sebab ia mengira kalau Demian sudah tewas. Kemudian Demian mengatakan kalau mulai saat ini Michael harus berhati-hati karena Demian akan membalas perbuatan Michael. Saat telepon mati, tiba-tiba mobil Michael meledak yang ternyata itu adalah ancaman pertama dari Demian. Sore harinya Michael yang kecewa kepada Ray karena telah gagal menghabisi Demian, ia memerintahkan Bayu adiknya agar mencari pembunuh bayaran lain untuk menghabisi Demian. Kemudian Bayu mengatakan kalau ia mempunyai satu pembunuh bayaran yang sangat hebat dan tak pernah gagal dalam menjalankan misi. Bahkan para mafia kelas kakap menjulukinya dengan sebutan si serigala karena kehebatannya yang tak pernah terkalahkan oleh siapapun. Tanpa menunggu lama, Michael segera memerintah Bayu untuk menghubunginya saat ini juga. Bayu pun langsung menghubungi pembunuh bayaran tersebut yang diketahui bernama Alexis, ini orangnya. Di sini Bayu mengatakan agar Alexis bisa segera datang ke tempatnya, karena Michael akan memberinya pekerjaan. Alexis menjawab kalau ia akan datang ke tempat Bayu tapi nanti setelah pekerjaan yang sedang dijalaninya selesai. Karena sekarang Alexis sedang diperintah menagih hutang kepada para mafia. Terlihat walau hanya seorang diri, Alexis dengan mudah melumpuhkan satu persatu para mafia tersebut. Will you pay? Yes! Ah! Okay, okay! It's in the box behind the bar! Adegan berpindah ke Ray yang sedang mengobrol bersama temannya. Teman Ray mengatakan kalau saat ini Demian telah mengetahui Ray lah orang yang telah menyerangnya kemarin. Demian tidak akan membalas Ray asalkan Ray mau bekerja sama dengan Demian, yaitu balik menghabisi Michael dan adiknya. Demian juga berjanji akan membayar Ray 2 kali lipat jika Ray berhasil menghabisi Michael dan adiknya. Ray yang dendam kepada Michael karena pekerjaan kemarin tidak dibayar, ia pun menyetujuinya. Di sisi lain terlihat Alexis yang baru saja sampai di tempat Michael. Dengan santai Alexis menghajar para penjaga di luar karena mereka telah berani memeriksa Alexis. Kemudian Alexis pun masuk untuk menemui Michael dan Bayu. Setelah mereka bertemu terlebih dahulu, Michael menanyakan apa saja kesibukan Alexis saat ini. Alexis menjawab kalau sekarang ia hanya sibuk bermain catur dan menghabisi semua yang bernafas jika ada yang membayarnya. Mendengar hal tersebut, Michael segera memberikan foto Demian dan Nicholas agar segera Alexis habisi. Namun sebelum menghabisi Demian, Michael menginginkan Nicholas yang dihabisi terlebih dulu. Karena Nicholas telah berani merebut semua klien Michael. Tanpa ragu, Alexis pun menyetujui semuanya. Singkat cerita, kini Alexis mendatangi rumah Nicholas. Terlihat Nicholas yang sedang berenang dijaga oleh satu anak buahnya. Hingga saat Nicholas berada di pinggir kolam, tiba-tiba Alexis sudah duduk santai dengan menodongkan senjatanya dan lalu kemudian
Adegan berpindah ke Ray yang saat ini Ray bermaksud untuk mendatangi pelayan kafe yang bernama Alice. Namun saat di dalam, Ray melihat Alice sedang diganggu oleh pria mabuk. Tanpa basa-basi, Ray pun menghajar pria mabuk tersebut. Sebagai tanda terima kasih untuk Ray, Alice pun membawa jaket Ray yang sobek untuk ia jahit. Namun saat Alice akan mengembalikannya, Ray sudah tidak ada. Di sini kita belum diberitahu siapa Alice dan apa tujuan Ray mendatanginya. Kembali ke Alexis yang sekarang sedang mendatangi markas Damian. Sesampainya di dalam, Alexis langsung menghabisi semua anak buah Damian yang berada di hadapannya. Who the fuck are you? No. Namun di sini ia tidak menemukan Damian karena Damian sedang berada di luar rumah. Di sisi lain, Ray juga mendatangi rumah Michael untuk menghabisinya. Namun sesampainya di dalam, Ray hanya menemukan Bayu, adik Michael, dan langsung menghabisinya. No, wait. Tak lama setelah itu, Michael dan beberapa anak buahnya pun datang. Michael sangat marah tatkala melihat Bayu adiknya telah tewas. Ia bersumpah akan membalas untuk siapapun orang yang telah menghabisi Bayu. Kemudian pacar Bayu mengatakan ciri-ciri orang yang telah menghabisi Bayu adalah orang berkulit hitam dan ia juga pernah bekerja untuk Michael. Pada akhirnya Michael pun menyadari kalau orang tersebut adalah Ray. Berpindah ke Damian yang mendapat kabar dari satu anak buahnya kalau Nicholas, bandar barunya, kini telah tewas. Ditambah lagi beberapa anak buahnya yang sedang berjaga di rumah semuanya telah tewas. Damian memerintahkan orang itu agar secepatnya bisa mengetahui siapa pelaku semuanya. Keesokan harinya terlihat Alice yang saat ini mendatangi rumah Ray. Saat Ray keluar, Alice segera memberikan jaket Ray yang telah ia jahit. Alice juga mengatakan kalau ia mengetahui alamat Ray dari kertas yang tertinggal di saku jaket Ray. I guess I owe you. No, I did it myself. It's good. Say thank you. You know, you took off so fast. Fair enough. Okay. Malam harinya Ray mencoba membidik Michael dari jarak jauh. Namun saat akan melepaskan tembakan, Ray mendengar suara orang yang mendekatinya. Ketika Ray mengeceknya, ternyata orang itu adalah Alexis yang langsung menyerang Ray. Untungnya di sini Ray dapat melarikan diri dari Alexis. Sesampainya di rumah, Ray kembali kedatangan Alice. Terlihat di sini Alice yang mulai menyukai Ray. Namun tiba-tiba Ray mendapat telepon dari temannya yang mengatakan kalau Ray harus segera pergi dari rumah itu. Karena sekarang Michael sedang memburu Ray. Sementara Alice yang sedang melihat-lihat kamar Ray, ia tak sengaja menemukan buku milik ayahnya yang telah meninggal dan juga beberapa foto ayahnya. Alice pun segera menanyakan kenapa di sini ada buku yang selalu ayahnya bawa semasa hidupnya dan beberapa foto ayahnya. Ray tiba-tiba meminta maaf dan mengatakan kalau dulu yang telah menghabisi ayah Alice adalah Ray. Setelah kejadian itu, Ray yang melihat Alice masih anak-anak, ia pun berjanji kepada dirinya sendiri untuk selalu menjaga Alice. Mendengar hal tersebut, Alice pun menangis lalu pergi. Tak lama setelah Alice pergi, tiba-tiba Alexis muncul untuk menyerang Ray dan pertarungan mereka pun tak terhindarkan.
Hingga di suatu kesempatan Ray mampu membuat Alexis terpojok. Namun di sini Ray tidak menghabisi Alexis dan membiarkannya untuk tetap hidup. Di sisi lain, Damian mendapat informasi dari anak buahnya kalau orang yang telah menghabisi Nicholas dan anak buahnya yang lain adalah pembunuh bayaran yang berjuluk si Serigala. Mendengar hal tersebut, nyali Damian sedikit menciut karena ia tahu betul bagaimana sepak terjang si Serigala ini. Namun Damian yang kepalang emosi, ia tetap akan memburu si Serigala tersebut, bahkan dirinya juga akan turun tangan. Berpindah ke Alexis yang saat ini sedang beristirahat di sebuah motel. Alexis kembali teringat saat tadi ia bertarung dengan Ray. Alexis menjadi terheran-heran kenapa Ray tidak menghabisinya. Sedangkan di lantai bawah terlihat Damian dan semua anak buahnya yang sedang menuju ke kamar Alexis untuk menghabisinya. Namun ketika mereka membuka pintu, inilah yang terjadi. Meskipun Alexis hanya seorang diri, ia mampu menghabisi semua anak buah Damian termasuk dengan Damiannya. Sementara Ray yang sedang bersiap-siap untuk meninggalkan kota ini, ia kembali mendapatkan telepon dari temannya yang sedang disandra oleh para anak buah Michael. Teman Ray mengatakan kalau Ray harus segera datang ke kafe tempat Alice bekerja jika Alice ingin selamat. Tanpa pikir panjang, Ray pun segera mendatangi kafe tersebut. Sesampainya di kafe, Ray melihat temannya yang sedang duduk. Namun tiba-tiba ia dikelilingi oleh para anak buah Michael dan pertempuran pun terjadi. Ray mampu menghabisi semua anak buah Michael yang berada di sana. Sedangkan teman Ray harus tewas tertembak. Kemudian Ray yang menyadari kalau Alice sedang disandra oleh Michael di bar pinggir kafe ini, ia segera pergi untuk menyelamatkan Alice. Sesampainya di sana, Ray langsung menghabisi satu persatu anak buah Michael yang berjaga di sana. Hingga pada akhirnya Ray berhadapan langsung dengan Michael yang sedang menyandra Alice. Ray yang tak ingin Alice terluka, ia pun menurunkan senjatanya. Michael segera menembak lengan Ray hingga membuatnya tersungkur. Saat Michael akan menghabisi Ray, tiba-tiba Alexis datang lalu menghabisi Michael. Kemudian Alexis pun pergi sambil membawa semua uang Michael dan tidak berbicara apapun. Setelah Alexis pergi, Ray membawa Alice keluar untuk mencari taksi agar Alice bisa secepatnya pergi dari kota ini. Ray meminta maaf kembali kepada Alice atas kematian ayahnya dulu. Hingga akhirnya Alice pun memaafkan Ray, kemudian Alice pergi. Tiga hari kemudian saat Ray berada di rumahnya, ia didatangi kembali oleh Alexis. Namun kali ini Alexis datang bukan untuk bertarung, melainkan untuk menanyakan kenapa Ray tidak menghabisinya saat dulu ia terpojok. Ray menjawab kalau saat itu tidak ada orang yang membayarnya untuk menghabisi Alexis. Kemudian Alexis mengatakan kalau ia sudah bosan menjadi kacung untuk para mafia yang semakin kaya. Sekarang ia berniat untuk menghabisi para mafia yang berada di kota ini serta mengambil semua uangnya seperti yang telah ia lakukan kepada Michael. Dan sekarang Alexis mengajak Ray untuk bergabung bersamanya.
Ray menjawab kalau ia akan memikirkan dulu hal tersebut dan kalau Ray berminat pasti ia akan menghubungi Alexis. Kemudian film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah mau bekerja untuk mafia. Karena ujung-ujungnya pasti tidak enak. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.